Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait perkalian vektor untuk yang dot product. Tapi sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali terkait notasi perkalian pada saat kita masih sekolah. Nah, ketika zaman SD, perkalian itu seringkali disimbolkan sebagai tanda silang atau X seperti ini. Misalkan sebagai contoh, 2 dikali 3 itu disimbolkan dengan 2 silang 3 atau 2x3 seperti ini. Ketika SMP, tanda silang sebagai notasi perkalian itu seringkali diminta untuk lebih sederhana menjadi tanda titik. Ini ketika SMP. Sehingga sebagai contoh 2 kali 3 maka cukup disimbolkan dengan 2.3 untuk merepresentasikan bahwa itu adalah 2 dikalikan dengan 3. Nah, ketika SMA, sebenarnya kalian itu sudah harus tahu kira-kira apa sih bedanya antara perkalian silang atau cross dan perkalian titik atau dot. Namun sebelum kalian bisa membedakan ini, yang perlu kalian ketahui adalah perkalian cross dan perkalian dot itu hanya akan kita bedakan untuk perkalian antara dua buah besaran vektor. Artinya kalau yang kita kalikan adalah skalar dan skalar, maupun yang kita kalikan antara vektor dan skalar, itu tidak butuh perbedaan antara cross dan dot. Sehingga ketika zaman SMP dan SD yang kita buat notasi perkalian silang sama dot ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena di situ kita belum membicarakan perkalian antara dua buah besaran vektor. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengkaji terkait dua buah besaran vektor yang akan kita kalikan. Namun, fokus pada video ini adalah untuk yang dot saja. Bagaimana kita membangun bahwa, oh, dot itu ternyata seperti ini, butuhnya adalah untuk kasus fisis yang seperti ini. Di video ini akan kita jawab. Nah, kita akan bawa ke masalah fisis yang paling sederhana. Misalkan gini, saya akan memindahkan balok sejauh S dengan menarik balok tersebut dengan gaya sebesar F. Pertanyaan saya, bagaimanakah usaha yang dikerjakan oleh gaya F tadi untuk memindahkan balok sejauh S? Pertanyaan saya, kalau kalian narik balok ini dengan gaya yang pelan-pelan supaya dia bisa berpindah sejauh S, dengan gaya yang besar untuk bisa memindahkan dia juga sejauh S, maka tarikan kalian yang dikatakan lebih melakukan usaha besar itu yang mana? Tentu dengan gaya yang besar. Jadi istilahnya kalau kalian disuruh bantu orang dorong mobil, supaya dia berpindah ke depan, kalian dorongnya lemes pelan-pelan, dengan kalian dorongnya dengan gaya yang besar, maka dengan gaya yang besar tadi kalian dikatakan melakukan usaha. Jadi istilahnya kalau kalian dorongnya terlalu lemes gitu ya untuk memindahkan balok dengan memindahkan mobil tadi ke depan, maka dikatakan nggak mau berusaha, kan gitu. Jadi istilahnya besarnya usaha itu akan lebih besar atau semakin besar jika gayanya semakin besar. Jadi saya tuliskan gini, semakin besar gaya yang dikerjakan pada suatu benda atau suatu objek, maka gaya tadi dikatakan melakukan usaha yang lebih besar. Sehingga kalau gaya besar, usaha besar, berarti kan dia sebanding. Sehingga W sebanding dengan F. Yang kedua, kalau misalkan kita akan memindahkan balok tadi, katakanlah dengan perpindahan 1 meter dengan 10 meter. Maka untuk menarik itu, untuk memindahkan balok dari 1 meter dengan yang 10 meter tadi, mana usaha yang kita butuhkan lebih besar? Tentu yang jauh. Artinya, semakin besar perpindahan yang dialami oleh balok atau oleh benda, maka gaya itu dikatakan melakukan usaha yang lebih besar. Nah, karena perpindahan besar, usaha besar, maka usaha juga sebanding dengan besarnya perpindahan tadi. Sehingga karena usaha tadi sebanding dengan gaya dan perpindahan, maka usaha itu didefinisikan sebagai gaya dikali dengan perpindahan. Nah, karena F ini adalah vektor gaya, S adalah vektor perpindahan, maka perkalian gaya dan perpindahan itu tidak boleh sembarangan. Harus tahu yang kita kalikan itu nanti perkaliannya dot kah atau cross kah. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan bahwa perkaliannya harus dot atau harus cross? Perkalian antara kedua komponen vektor tadi akan menghasilkan besaran yang berbeda kalau dia cross maupun dia dot. Nah, untuk kasus ini, gaya dan perpindahan tadi itu kasusnya sejajarkah atau bagaimana? Bagaimana seandainya balok tadi akan kita pindahkan ke arah kanan, tapi gayanya ke arah atas? Apakah gaya ke arah atas tadi dapat memindahkan balok ke arah kanan? Tentu tidak. Artinya, jika gaya yang kita berikan pada suatu benda tegak lurus terhadap arah perpindahan, maka gaya tadi tidak melakukan usaha untuk memindahkan balok. Sehingga, agar suatu gaya dikatakan melakukan usaha untuk memindahkan balok tadi, maka arah gayanya
itu harus sejajar dengan arah perpindahan. Catat dengan penting bahwa arah gaya dan arah perpindahannya itu wajib saling sejajar. Nah, karena dia harus sejajar, maka disinilah timbul suatu notasi perkalian, yaitu perkalian dot. Jadi perkalian dot itu adalah perkalian antara dua buah komponen vektor yang saling sejajar, sehingga usaha itu didefinisikan sebagai F didotkan dengan S. Sampai di sini kita bisa membangun pemahaman atau definisi terkait perkalian dot, yaitu perkalian antar dua komponen vektor yang saling sejajar. Dengan hasil perkaliannya nanti adalah perkalian skalar. Kenapa kok dia skalar? Nanti akan kita bahas. Dan kenapa kok dia harus saling sejajar? Tadi sudah kita kasih contoh bahwa F sama S, kalau mau melakukan usaha maka F-nya harus sejajar dengan S. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau F dan S tidak saling sejajar? Misalkan seperti ini. Ada balok, kemudian balok tersebut ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Balok tersebut berpindah sejauh S misalkan. Nah, di sini dia kan tidak saling sejajar. Maka bagaimana caranya untuk mengalihkan dot atau mencari usaha? Karena F dan S tidak saling sejajar, maka kita cari komponen F yang sejajar dengan S, atau sebaliknya, S-nya yang kita cari komponennya terhadap F. Jadi terserah yang mau kita uraikan F-nya atau S-nya. Nah, dalam kasus ini lebih mudah kalau yang kita uraikan adalah gayanya. Untuk menguraikan vektor, kita ambil sistem koordinat XY yang sejajar dengan arah perpindahan salah satu sumbunya. Jadi di sini saya buat bahwa sumbu X-nya sejajar dengan arah perpindahan. Langkah selanjutnya adalah dari ujung vektor yang mau kita uraikan, itu kita buat garis bantu yang sejajar dengan sistem koordinat. Jadi dari ujung vektor F ini, saya buat garis bantu sejajar dengan sumbu Y pertama. Kemudian saya buat garis bantu yang sejajar dengan sumbu X. Maka panjang garis dari titik ini hingga ke titik ini, itu kan panjangnya F pada arah X. Maka inilah yang saya namai sebagai Fx, yaitu besarnya gaya pada komponen sumbu X, yang nilainya adalah F cos theta. Dari mana ini dapat F cos theta? Saya rasa kalian sudah tahu trigonometri yang sederhana, sehingga dapat ini adalah F cos theta. Lalu panjangnya titik ini hingga ke sini itu adalah panjangnya F pada arah sumbu Y, maka ini saya namai sebagai Fy atau F sin theta. Sehingga dengan kata lain, sebenarnya kalau kita mau menggambarkan ulang, sebuah gaya F yang warnanya merah ini itu sama saja dengan dua gaya, yaitu F sin theta dan F cos theta ini. Jadi kalau kita sudah menggambarkan dua ini, maka sebenarnya tidak perlu memandang yang ini. Kenapa? Karena satu vektor merah ini sama dengan dua vektor ungu ini. Nah, kalau kita lihat dari dua vektor Fx dan Fy ini, manakah yang sejajar terhadap arah S? Jelas yang sejajar adalah Fx. Sehingga besarnya F dot S itu adalah F cos theta dikali dengan S. Kenapa kok F cos theta? Karena F yang sejajar dengan S adalah F cos theta, sehingga yang kita pakai adalah F cos theta. Atau F dot S bisa kita rumuskan sebagai F S cos theta. Nah, inilah dasarnya kenapa kok rumus usaha itu kok pakai cos. Ya karena F dan S itu harus saling sejajar. Sehingga timbullah definisi ini. Ingat, berarti kalau perkalian dot itu pakai cos. Atau kita bawa ke formulasi matematisnya dulu. Nah, sekarang kita kasih contoh kasus jika panjang kedua vektor dan sudut apitnya diketahui. Misalkan gini, ada vektor A, kemudian ada vektor B membentuk sudut theta. Bagaimana kira-kira perkalian antara A dot B? Jadi sama seperti tadi, kita uraikan dulu vektor B-nya. Sehingga di sini ada B cos theta, di sini ada B sin theta. Sehingga A dot B itu adalah AB cos theta. Kenapa kok AB cos theta? Karena yang dikalikan harus yang sejajar. Berarti ini dikalikan dengan ini. Berarti jadinya adalah AB cos theta. Jadi ingat, kalau perkalian dot pakainya cos. Dengan theta itu adalah sudut apitnya. Kenapa seperti itu? Tadi sudah dijelaskan. Jadi harus kalian pahami dengan baik. Sekarang yang kedua, formulasi matematis jika komponen vektor diketahui. Nah, misalkan gini. Ada dua vektor masing-masing A, yaitu AXI, AYJ, dan AZK. AXI ini berarti panjangnya vektor A pada arah X adalah AX. Dan AY ini adalah panjangnya vektor A pada arah Y, dan seterusnya. Kemudian ada vektor lain, yaitu vektor B, yang besarnya adalah BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Pertanyaannya, bagaimanakah perkalian A dot B-nya? Nah, sebelumnya kalian harus tahu ketentuan untuk perkalian dot. Yang pertama,
kalian harus memahami dulu sistem koordinat umum yang akan kita gunakan gitu. Misalkan kita gunakan sumbu X, Y, Z seperti ini. Jadi X ini adalah arah kanan kiri, Y adalah arah atas bawah, Z adalah arah depan belakang misalkan. Maka I.I adalah 1, J.J adalah 1, K.K adalah 1. Kenapa kira-kira kok dia 1? Ingat, I, J, K ini adalah masing-masing menunjukkan vektor satuan yang nilainya 1. Jadi I ini sebenarnya adalah vektor satuan ke arah sumbu X yang nilainya adalah 1. Jadi ini kan sebenarnya 1 ke arah X didotkan dengan 1 ke arah X. Nah, kita ketahui bahwa perkalian dot itu kan menggunakan cos tadi. Berarti sudut antara X dan X itu kan sudutnya 0 derajat. Berarti I dot ini ya sama aja dengan 1 ke arah X didotkan dengan 1 ke arah X juga. Berarti 1 kali 1 kan 1. Sementara sudut apitnya kan 0 derajat. Berarti 1 dikali 1 cos 0. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, untuk yang lain juga sama. Lalu untuk perkalian apapun, mau I dot J, I dot K, I dot apalagi I dot J, I dot K, J dot I, K dot I dan seterusnya, itu hasilnya 0. Kenapa kok 0? Karena sudut yang dibentuk untuk X dan Y adalah 90 derajat. Kalau kita pakai cos 90 kan 0. Jadi seperti itu. Jadi untuk perkalian dot yang menghasilkan adalah vektor yang searah saja. Kalau dia tegak lurus maka tidak ada nilai untuk perkalian dot. Sehingga kalau kita mau mencari A dot B, besarnya adalah A ini tadi didotkan dengan B. Berarti nanti jadinya adalah ini. Dari mana dapatnya? AXI didotkan dengan ABX. AXI didotkan dengan BXI. Maka hasilnya adalah AXBX karena I dot I adalah 1. Lalu AXI didotkan dengan BYJ. I dot J hasilnya adalah 0, maka hasilnya ini 0. Dan seterusnya. Kalian bisa pahami sendiri. Sehingga bisa kita sederhanakan bahwa A dot B hasilnya adalah AX BX ditambah AY BY ditambah BZ AZ BZ. Nah, dari sini kan terlihat bahwa di sini sudah tidak ada arah IJK. Artinya ini vektor atau skalar. Karena ini sudah tidak ada arah, maka ini adalah besaran skalar. Makanya tadi didefinisikan bahwa perkalian dot itu adalah perkalian antara dua buah komponen vektor yang saling sejajar dengan hasil besaran skalar. Kenapa? Karena hasilnya tidak menunjukkan adanya arah. Oke, sekian dari saya terkait penjelasan perkalian dot. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan dipelankan cara menonton video ini karena saya dalam menyampaikan materi ini cukup ngebut. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.